Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yang dimana pertama ada saya sendiri, Widya Astuti, yang kedua ada Indri Puspitasari, yang ketiga ada Tia Asmarini, yang keempat Rahayu Sulistianingrum, dan yang kelima Winda Putri Fatika. Yang pertama yaitu materi tentang pasar modal. Yang pertama yaitu pengertian pasar modal. Dalam arti sempit, pasar modal dapat diartikan sebagai suatu pasar yang diperuntukkan untuk memperdagangkan saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal diartikan sebagai suatu kegiatan perdagangan efek dan penawaran umum serta lembaga perusahaan maupun profesi yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Di dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan kata lain, pasar modal adalah tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan surat berharga. Dua yaitu sejarah awal berdirinya pasar modal di Indonesia. Awal abad 19 merupakan permulaan dari aktivitas jual beli saham ataupun obligasi. Bahkan dalam buku Efek Changes disebutkan bahwa jual beli efek ini sudah berlangsung sejak tahun 1880. Pada tahun 1992, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdamse Effectenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau sekarang ini Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintahan Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad ke-19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Yang ketiga yaitu fungsi dari pasar modal. Fungsi pertama yang wajib diketahui oleh semua orang yaitu sebagai sarana untuk menambah modal usaha. Para pelaku bisnis harus mengetahui hal ini sebab tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari membutuhkan modal usaha tambahan. Selain meminjam ke bank, para pengusaha juga bisa memilih untuk terjun di dalam pasar ini di dalam rangka mencari modal. Dua, yaitu sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan. Mungkin masih banyak yang belum sadar bahwa salah satu fungsi dari pasar yang satu ini juga adalah untuk pemerataan pendapatan. Jadi, dalam jangka waktu tertentu, saham yang telah dibeli oleh masyarakat tersebut akan memberikan sebuah dividen. Nah, bagi yang belum tahu, dividen ini merupakan hak pemilik saham jika suatu perusahaan telah memperoleh keuntungan. Jadi, masyarakat yang sebelumnya telah membeli saham akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak orang yang sadar dengan hal yang satu ini, maka diharapkan pendapatan juga akan bisa merata. Yang ketiga yaitu dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Para pelaku bisnis atau pengusaha tentunya akan sangat diuntungkan dengan adanya saham yang bisa diperjualbelikan. Dari saham yang telah terjual, maka perusahaan akan mendapatkan suntikan modal. Nah, jika modal yang dimiliki sudah meningkat, otomatis produktivitas dari perusahaan juga akan meningkat pula. Jadi bisnis yang dijalankan bisa semakin maju. Yang keempat yaitu bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Fungsi dari modal ini memang memiliki efek yang cukup luas. Bahkan bisa dikatakan bahwa efek yang ditimbulkannya juga merupakan efek domino. Selain akan menguntungkan perusahaan dan pemilik saham, rupanya pasar yang satu ini juga bisa membuka untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Fungsi yang kelima yaitu meningkatkan pendapatan negara. Nah, fungsi selanjutnya yaitu dapat meningkatkan pendapatan negara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebab pemerintah akan menerima pajak dari dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham. Nah, dari sana otomatis pendapatan pemerintahan pun bisa meningkat. Yang terakhir yaitu sebagai indikator perekonomian suatu negara. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengukur perekonomian dari suatu negara bisa dilihat dari aktivitas di pasar ini. Semakin banyak transaksi yang terjadi, berarti hal tersebut menandakan bahwa aktivitas perekonomian di negara tersebut memang baik. Selain itu, menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi berarti pasar modal mempertemukan pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana atau investor. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Fungsi pasar modal yang kedua adalah fungsi keuangan. Hal ini mendefinisikan sebagai sarana investasi masyarakat pada instrumen-instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Pemilik dana dapat memilih instrumen investasi sendiri sesuai karakteristik masing-masing. Yang keempat yaitu manfaat dan peran pasar modal. Selain memiliki fungsi, pasar modal juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua yaitu pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat, berprospek baik. Dan yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Dan yang terakhir, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, pasar modal juga memiliki peran. Yang pertama, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan selain bank. Yang kedua, sarana untuk melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga atau saham yang memang legal dan terbuka untuk siapa saja. Yang ketiga yaitu menyediakan kesempatan bagi siapa saja yang memiliki modal untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bisnis. Yang keempat yaitu para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal tambahan sebagai upaya untuk ekspansi atau memperluas bisnis yang sedang dijalankan tersebut. Yang terakhir yaitu saat akan menjual surat berharga yang dimiliki, para pemegang saham atau pemilik surat berharga akan memperoleh likuiditas. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Puspitasari, NIM 7101418024. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait materi instrumen pasar modal dan pelaku pasar modal. Nah, yang pertama, instrumen pasar modal itu terdapat 5. Yang pertama adalah saham, yang kedua obligasi, yang ketiga adalah buktiring, yang keempat waran, yang kelima adalah reksadana. Nah, yang pertama instrumen pasar modal yaitu saham. Apa sih yang dimaksud saham itu? Nah, saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang atas keuntungan saham tersebut
namakan menjadi dividen. Nah, untuk yang kedua, obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi adalah surat yang menyatakan bahwa pemilik surat tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah bukti ring. Nah, ini dapat diartikan suatu surat berharga yang memberikan hak bagi investor untuk memberi saham ke pembeli saham yang baru yang dikeluarkan oleh emiten. Kemudian yang keempat adalah wara. Wara adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah reksadana. Reksadana merupakan sekumpulan saham, obligasi, serta efek lain yang dibeli oleh sekelompok investor yang dikelola oleh perusahaan investasi yang profesional. Kemudian untuk yang pelaku pasar modal, terdapat 5 pelaku. Yang pertama adalah emiten. Emiten adalah suatu badan usaha perseorangan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal dan menerbitkan obligasi untuk mendapatkan utang dari para investor. Nah, untuk mendapatkan utang dari investor ini bisa diperoleh dari bursa efek. Kemudian yang kedua adalah perantara emisi. Perantaran emisi ini meliputi 3 pihak. Yang pertama adalah penjamin emisi atau underwriter. Nah, yang dimaksudkan penjamin emisi ini adalah perusahaan perantara yang meminjam penjualan emisi, dalam arti jika saham atau obligasi belum laku, peminjam atau penjamin emisi wajib membeli agar kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi secara terencana. Kemudian yang kedua adalah akuntan publik. Akuntan publik memeriksa kondisi keuangan emiten dan memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh emiten wajar atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga adalah perusahaan penilai atau apresiasi atau appraisal, yaitu perusahaan yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap tiga adalah perantara pedagang efek. Apa sih perantara efek? Pedagang efek. Nah, yang dimaksud di sini adalah makelar atau pialang atau broker yang hanya lewat 2 lembaga, itulah efek dalam bursa boleh ditransaksikan. Makelar adalah perusahaan pialang yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. Adapun komisioner adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau untuk orang lain dengan memperoleh imbalan. Kemudian yang kelima adalah investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa efek dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. Nah, pengertian ini menurut Junaidi 1990. Kemudian yang keenam adalah lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Nah, di sini yang pertama adalah Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM. Nah, yang dimaksud adalah badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk mencoret etimen dari lantai bursa dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan di pasar modal. Kemudian, Pelaksana Pasar Modal yang merupakan lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan, Bapemda, mempunyai tugas yang diantaranya adalah mengadakan penilaian terhadap perusahaan yang akan go publik. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan bursa
pasar modal yang efektif dan efisien, kemudian mengikuti perkembangan emiten dan melindungi kepentingan modal, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bursa efek dan lembaga penunjang, kemudian memberikan pendapat dan masukan kepada Menteri Keuangan tentang pasar modal, kemudian menentukan prosedur penjualan efek, kemudian lembaga penunjang pasar modal. Selain Bapepam, ada lembaga penunjang pasar modal, yang dimana itu adalah yang pertama Biro Administrasi Efek, melaksanakan kegiatan administrasi bagi emiten untuk registrasi, pembayaran dividen, pemecahan surat kolektif saham, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua Bank Kustodian, yang tugasnya menyampaikan dan mengamankan fisik dokumen efek. Kemudian yang ketiga adalah wali amanat, pihak yang dipercayai mewakili kepentingan penjualan obligasi dan saham. Kemudian penasehat investasi, yaitu institusi yang memberikan nasihat investasi. Kemudian yang ketiga pemeringkat efek, yaitu tugasnya melaksanakan fungsi dalam memberikan opini yang independen tentang risiko suatu efek. Kemudian yang ketujuh adalah prosedur emisi, di mana prosedur ini dapat dilakukan oleh yang akan melakukan emisi, baik saham maupun obligasi. Nah, adapun ini yang pertama adalah untuk tahapan persiapan yang terutama bagi perusahaan yang akan mencari modal di pasar modal adalah pelaku RUPS. Nah, di sini para pemegang saham akan membicarakan yang pertama adalah tujuan mencari modal di pasar modal, kemudian jenis modal yang diinginkan, jumlah modal yang dibutuhkan, kemudian dan lain-lain yang berkaitan dengan emisi. Kemudian yang kedua adalah penyampaian letter of insurance. Nah, di sini penyampaian letter ini akan menghasilkan rapat yang telah disetujui oleh RUP dan dituangkan dalam surat, kemudian diajukan ke Bapepam sebagai wujud akan menerbitkan efek di pasar modal. Kemudian penyampaian letter of interest meliputi yang pertama adalah persyaratan untuk emisi, kemudian jenis efek, nominal efek, waktu emisi, tujuan penggunaan dana emisi, dan data-data yang mengenai perusahaan. Kemudian nama dan alamat bank yang menjadi relasi notaris dan akuntan, serta penasehat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Asmarini, NIM 71014181117. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi pasar uang, pasar modal, dan valuta asing. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mbak Indri mengenai prosedur emisi. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua yaitu penyampaian letter of intent, dan yang ketiga yaitu penyampaian pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini yaitu berisi mengenai informasi-informasi terkait dengan data tentang manajemen dan komisaris, data tentang struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, serta penjamin pelaksana emisi. Tahap selanjutnya yaitu tentang evaluasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan badan pengawas modal dan lembaga keuangan. Badan ini merupakan suatu lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, serta mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang untuk keuangan. Jadi ketika seluruh dokumen persyaratannya yang telah terpenuhi, maka di sini Bapepam berusaha untuk
mengevaluasi dokumen-dokumen tersebut. Yang terakhir yaitu dengan pendapat terbuka. Jadi ketika persyaratan dilengkapi oleh perusahaan yang akan melakukan emisi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan debat terbuka yang diikuti oleh BAPEPAM, perusahaan yang terkait, serta lembaga-lembaga terkait. Apa sih tujuan dari adanya sidang terbuka ini? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang melakukan emisi. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pasar modal. Pasar modal sendiri yaitu terbagi menjadi 3, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, dan pasar paralel. Apa sih yang dimaksud dengan pasar perdana? Pasar perdana merupakan pasar di mana emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk publik, yang dikenal dengan penawaran umum atau Essential Public Offering atau disebut dengan IPO. Selanjutnya yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO, di mana perdagangan hanya terjadi antara investor yang satu dengan investor yang lainnya. Dan transaksi ini tidak terlepas fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal. Yang terakhir yaitu pasar paralel. Pasar paralel sendiri merupakan pasar pelengkap dari bursa efek yang ada. Sedangkan menurut OJK, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan waktu transaksinya, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana menurut OJK yaitu tempat efek-efek atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum nantinya dicatat di bursa efek. Pada pasar perdana ini jumlah saham yang ditawarkan terbatas sehingga belum tentu setiap investor bisa membeli sesuai jumlah yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pasar sekunder. Di pasar sekunder, investor dan pihak penjual surat berharga dapat melakukan jual beli yang telah tercatat di bursa efek. Investor yang telah membeli surat di pasar perdana dapat menjualnya lagi di pasar sekunder. Dan ini adalah salah satu perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder. Yang membedakan adalah siklusnya. Pasar perdana sendiri proses jual beli terjadi antara investor dan perusahaan, sedangkan pasar sekunder yaitu proses jual beli yang terjadi antara investor dan investor. Selain itu, harga saham dari pasar sekunder bersifat fluktuatif. Materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan pasar uang. Pasar uang sendiri menurut Otoritas Jasa Keuangan menyebut pasar uang merupakan instrumen jangka pendek yang dapat dipindahtangankan, seperti contohnya deposito euro dolar, surat berharga komersil, dan treasury bills. Dalam istilah keuangan, pasar uang bisa dinamakan sebagai tempat transaksi jual beli yang bentuknya bisa berupa uang atau instrumen investasi yang sifatnya lebih abstrak. Sedangkan untuk tujuan pasar uang sendiri yaitu ada 2, yaitu dari pihak yang membutuhkan dana dan dari pihak yang menanam dana. Apabila dilihat dari pihak yang membutuhkan dana, pasar uang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan likuidasi. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi modal kerja. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing. Sedangkan pihak yang tujuan bagi pihak yang menanamkan pasar uang sendiri yaitu tujuannya untuk memperoleh penghasilan dan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua yaitu membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan uang serta spekulasi. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang sendiri yaitu ada 3, yaitu fasilitator dan mediator, yang kedua penghimpun dana masyarakat, dan yang terakhir yaitu sarana mendapatkan SPI. Fungsi pasar uang sebagai fasilitator dan mediator adalah ketika kehadiran pasar uang ini bisa menjadi jembatan keinginan bagi para investor luar negeri untuk meminjamkan kepada perusahaan di Indonesia. Jadi untuk meminimalisasi kerepotan di dalam
mengurus sebuah dokumen investasi, para investor bisa menggunakan pasar uang sebagai salah satu cara untuk menyalurkan pinjaman jangka pendek mereka kepada perusahaan di Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi penghimpun dana masyarakat. Meski bisa menjadi jembatan untuk investor asing, pasar uang juga bisa menghimpun dana dari masyarakat lokal. Transaksinya juga dalam bentuk perdagangan surat berharga jangka pendek. Yang terakhir yaitu mengenai sarana untuk mendapatkan SBI. Pasar uang sendiri bisa menjadi tempat untuk masyarakat yang hendak berinvestasi di SBI dan SPPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Di sini yang keempat itu ada instrumen pasar uang. Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang biasanya berbentuk surat berharga. Ini juga yang membedakan antara pasar uang dengan pasar modal. Kalau di pasar modal, instrumen yang dijual biasanya itu berupa saham, reksadana, dan seterusnya. Nah, yang di sini instrumen pasar uang itu yang pertama ada interbank call money. Merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Dalam transaksi ini, clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja dan selalu saja ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, bagi bank yang kalah clearing ini, apabila tidak menutupi kekalahannya, maka akan terkena sanksi dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, agar tidak terkena sanksi dari Bank Indonesia akibat kekurangan likuiditas, maka bank tersebut dapat meminjam uang dari bank lain yang kita kenal dengan nama interbank call money. Pengertian call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor. Jangka waktu kredit berkisar antara 1 hari sampai dengan 7 hari. Pemberian call money ini dapat berbentuk one day call money atau 2 day call money, di mana kalau one day itu dilunasi dalam 1 hari dan 2 day itu dilunasi dalam 2 hari. Yang selanjutnya ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Penerbitan ini dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI ini biasanya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka. Dalam masalah penanggulangan jumlah uang yang beredar, SBI pertama kali ini diterbitkan pada tahun 1970 dan hanya diperdagangkan antar bank. Namun, kebijaksanaan ini tidak dapat berlangsung lama karena pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk memperkenalkan bank-bank umum untuk menerbitkan sertifikat deposito pada tahun 1971. SBI ini diterbitkan kembali dengan keluarnya kebijaksanaan deregulasi perbankan pada tanggal 1 Juni 1983. Yang selanjutnya ada sertifikat deposito. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang membolehkan pihak perbankan untuk menerbitkan sertifikat deposito pada tahun 1971, maka sekarang ini sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Sertifikat deposito ini diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Jangka waktunya pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Pencairan deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun apabila investor memerlukan dana, maka sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan kepada lembaga maupun pihak umum. Yang selanjutnya ada surat berharga pasar uang atau SBPO. Surat ini merupakan surat yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1985 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka menstabilkan nilai rupiah. Bank ataupun lembaga keuangan yang ingin memperoleh dana jangka pendek dapat menerbitkan SBPO ini kemudian diperjualbelikan dengan Bank Indonesia atau pihak-pihak lainnya. Yang selanjutnya ada Bankers Acceptance, merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accept dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber jangka pendeknya. Jangka waktu penarikan wesel ini berkisar antara 30 sampai dengan 180 hari. Wesel yang diberi cap accept ini kemudian kita kenal dengan banker accepted.
Yang selanjutnya ada commercial paper. Commercial paper ini merupakan kertas yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam jenis commercial paper ini adalah proses yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan termasuk bank. Penerbitan proses yang termasuk dalam jenis commercial paper ini tidak disertai jaminan tertentu, seperti halnya jenis surat berharga pada pasar uang, bahwa penerbitan commercial paper ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek perusahaan, di mana si pemegang proses penerbit ini berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya ada treasury bills. Ini merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh Bank Sentral dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Penerbitan ini dilakukan oleh Bank Sentral biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu pula. Yang selanjutnya ada repurchase agreement. Repurchase agreement ini merupakan surat berharga yang diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut dan disertai dengan perjanjian yaitu harga serta tanggal jatuh temponya. Ya, selanjutnya ada pasar valuta asing. Pengertian pasar valuta asing. Valuta asing itu disebut juga falas atau merupakan pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Contohnya, seseorang dapat menukar dolar Amerika Serikat dengan euro atau juga rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Namun, mata uang yang ditukar akan memiliki rate tersendiri. Misalnya, 1 dolar Amerika Serikat akan sama dengan 14.000. Maka seseorang dapat menukar uang dolar Amerika Serikat dengan konversi rate yang sudah ditetapkan. Transaksi valuta asing ini terjadi pada pasar valuta asing yang juga dikenal pasar falas. Pasar falas ini merupakan tempat pertukaran berbagai macam mata uang yang berbeda. Tentunya rate atau harga valuta asing berdasarkan kurs. Kurs merupakan harga mata uang yang akan ditukar dengan mata uang lainnya yang berlaku di suatu negara. Pasar valuta asing ini adalah tempat mekanisme di mana mata uang satu ditukar dengan mata uang lainnya, suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Nah, sejarah pasar valuta asing. Mulanya manusia melakukan produksi sendiri untuk pemenuhan keperluan mereka. Sehubungan itu berkembang menjadi sistem barter, yakni tukar-menukar barang dengan barang lain. Tetapi sistem barter ini mulai ditinggalkan karena dirasa banyak kelemahan, maka dijadikan standar pasar uang. Berdasarkan uraian di atas, maka disebut pertukaran mata uang atau valuta asing telah sangat lama, sangat tua dengan uang itu, namun baru diperhatikan dengan serius pada tahun 1880 sampai Perang Dunia Pertama. Ketika itu nilai standar yaitu emas murni, tetapi di masa perang standar emas tersebut dianggap mempunyai banyak kelemahan dan menjadi semakin banyak pengangguran. Sesudah Perang Dunia selesai, dunia mengharapkan standar ekonomi yang lebih stabil serta lebih baik. Maka pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan Konferensi Moneter Internasional. Konferensi itu dihadiri oleh 44 negara dan dalam pertemuan itu ditetapkan sistem pertukaran mata uang tetap. Terdapat ketetapan dasar yang disepakati dalam konferensi moneter tersebut, antara lain, sebagai negara menentukan nilai tukarnya terhadap mata uang USD atau Amerika. Amerika menentukan nilai USH kepada USD 35 per ounce. Amerika menjual emas dengan harga tetap kepada pemegang resmi mata uang USD. Perubahan nilai tukar mata uang yang pada USD ini tidak boleh melebihi 1%. Apabila terpaksa, maka terbatas maksimalnya adalah 10%. Sesudah konferensi tersebut diadakan, perkembangan ekonomi dunia meningkat pesat dan pada 2 tahun kemudian Lembaga Moneter Internasional dari Bank Dunia terbentuk untuk sebagai pengawas sistem ekonomi tersebut. Tetapi pada tahun 1960, perekonomian Amerika mulai memburuk, menjadikan kepercayaan negara lain pada USD menurun, sampai akhirnya Presiden
Nixon yang ketika itu menjabat mengumumkan sistem nilai tukar untuk USD pada tanggal 15 Agustus 1971. Amerika memutuskan memakai nilai tukar mengambang untuk mata uang mereka, yang mana nilai mata uang USD tersebut tidak ditentukan dalam jumlah tertentu, melainkan bisa berubah-ubah tergantung mekanisme pasar. Kemudian negara lain ikut memakai sistem uang yang mengambang, dan sampai saat ini hampir semua negara memakai sistem tersebut. Dengan diterimanya sistem uang mengambang, pasar valuta asing mulai muncul dengan menggunakan fluktuasi harga untuk membuat keuntungan. Pada mulanya harga yang digunakan untuk individu, tetapi ketika hal ini sudah berkembang sangat pesat, meskipun sangat spekulatif dan tidak stabil, perdagangan valuta asing ini menjadi pasar dengan nilai transaksi terbesar di dunia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari valuta asing. Yang pertama, untuk mencari keuntungan antara selisih harga beli dengan harga jual. Yang kedua, untuk mendapatkan bunga atau selisih suku bunga atau swap. Yang ketiga, untuk transaksi pembayaran. Yang keempat, untuk meningkatkan daya beli. Yang kelima, untuk pengiriman uang ke luar negeri. Yang keenam, mencari keuntungan. Yang ketujuh, pemagaran resiko. Dan yang terakhir, untuk kemudahan berbelanja. Lanjut bagian 3, yakni sistem valuta asing yang masih berlaku pada saat ini. Yang pertama, sistem kurs bebas atau floating. Yang kedua, sistem kurs tetap. Dan yang ketiga, sistem kurs terkontrol atau terkendali. Bagian 4, transaksi valuta asing pada saat ini. Dilihat dari segi perpindahan dananya, pasar valuta asing terbagi menjadi dua, yakni transaksi spot dan transaksi forward. Jenis-jenis transaksi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama komersial, ekspor, impor, lalu lintas modal, dan lalu lintas jasa. Yang kedua funding, pinjaman atas valuta asing, kebutuhan cash flow. Yang ketiga hedging, untuk keperluan hedging atas perubahan kurs valuta asing. Yang keempat investasi, commercial investment, property investment, dan portfolio investment. Yang kelima individu, turis, dan kebutuhan individu lainnya. Peserta pasar valuta asing. Yang pertama perusahaan, yang kedua masyarakat atau perseorangan, yang ketiga bank umum, yang keempat broker, yang kelima pemerintah, dan yang terakhir adalah bank sentral. Margin trading. Pengertian margin trading, kegiatan pembelian falas secara terus-menerus pada suatu pasar dan kemudian hari dapat dijual kembali dengan harga yang relatif lebih tinggi. Persyaratan margin trading. Yang pertama, dilaksanakan atas kebijaksanaan direksi bank dan kontrak kerja yang telah disetujui sebelumnya. Yang kedua, margin dapat terlaksana jika adanya margin deposit yang tersedia. 3. Ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank untuk kepentingan bank. Yang keempat, untuk kepentingan nasabah, margin trading ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah yang disetor bank. Yang kelima, jika mengalami kerugian sebesar 5% dari modal, maka harus segera menghentikan kegiatan margin trading dan baru dapat dilaksanakan kembali jika mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Yang keenam, margin deposit nasabah bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan dan bulanan. Yang ketujuh, interaksi antara pasar falas dengan pasar uang. Pemilihan dana dalam suatu pasar uang selalu berkaitan dengan pasar falas. Artinya, jika kita hendak menginvestasikan uang kita di dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas. Demikian sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang lebih menguntungkan di pasar uang atau falas. Interaksi antara pasar uang dan falas ini menjadi lebih penting apabila jumlah dana yang ada di dalam jumlah besar atau kondisi ekonomi pada saat yang kurang baik. Yang kedelapan, fungsi valuta asing. Yang pertama sebagai alat tukar dan pembayaran internasional, yang kedua sebagai alat pengendalian kurs, yang ketiga sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.